Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi oleh Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN Pulau Gebang 11 Jakarta Timur. Pengajar praktik Ibu Dalilah dan fasilitator Ibu Wiwi Nurfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Pulau Gebang 11 Jakarta Timur. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti yang telah kita ketahui, anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka adalah pribadi yang unik, dengan bakat yang berbeda, minat yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda pula. Nah, kita sebagai guru diibaratkan seperti petani yang membimbing dan menuntun murid-murid tersebut sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, bagaimana sih cara untuk menuntun kodrat murid tersebut? Nah, caranya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Kemudian, mengapa harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana strateginya? Kemudian, apakah ada korelasinya antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak ini? Nah, berikut akan saya coba paparkan dalam presentasi ini. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Caranya adalah dengan menggunakan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, dan penilaian yang berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar. Yang kedua, aspek minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memerlukan berbagai strategi. Ada 3 macam strategi yang harus dipenuhi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan penyediaan beragam bahan, alat, materi, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan diferensiasi proses meliputi kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk siswa, dan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Dan diferensiasi produk memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan hasil pemahaman belajar yang mereka inginkan. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian formatif,
sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga, assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif.